Kita tinggal, memang kalau cetak kita masih nampung ke Delta, jadi kami punya studi Delta percetakan. Jadi kalau anak-anak kesulitan itu cetaknya di Delta itu, Pak. Jadi, ya. Kemudian ada Denitur, anak yang sudah lulus kita tawarkan ke sana untuk jadi tour leader 2 orang. Ya. Mungkin itu nanti yang perlu saya sampaikan, Pak Musairi, mungkin dari anak-anak, mungkin nanti ada yang menambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Atmaji sudah menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman SMAN 1 Python. Baik Bapak Ibu sekalian, ini ada 3 alumni ya yang akan sharing. Saya coba share screen profilnya. Nanti silakan untuk menyampaikan. Ini Mbak Alfiah ya, dia usahanya di online shop, dia omsetnya 2.500.000 per bulan. Nah ini luar biasa. Jadi punya moto sukses bukanlah hal yang kebetulan, sebab kesuksesan terbentuk dari kerja keras dan pembelajaran dan pengorbanan. Silakan nanti Mbak Alfia untuk sharing dengan teman-temannya. Berikutnya ada Mbak Anindya Septawati Suryono. Dia di Tata Boga, ya, membuka dapur catering ya. Ini omsetnya 100 sampai 500.000 setiap pemesanan. Terus pemasarannya juga melalui Facebook dan IG, dan dia punya moto bekerjalah segiat mungkin, seakan-akan kamu akan mati besok. Ini apa ini? Ini seakan-akan kau hidup selamanya. Berikutnya ada Fakih Mustafa, dia di bidang desain grafis. Mas Fakih dengan omset 2.300.000 per bulan. Ini wira swasta orang tuanya, dan Mas Fakih punya IG Fakih M Staff dan Fakih Mustafa. Dia punya moto terus belajar supaya dapat meningkatkan kualitasnya. Jadi silakan saya beri kesempatan untuk teman-teman Mbak Alfiah untuk menyampaikan sharing kepada insan SMA Double Track di seluruh Jawa Timur. Silakan Mbak Alfiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiah Rafiatun dari Tata Boga, Double Track Tata Boga, dan saya merupakan online shop. Itu produknya apa aja Mbak yang ditawarkan di online shop? Ada baju, ada celana, ada jam tangan, macam-macam Pak. Ada aksesoris juga, sepatu. Pertama Mbak Alfiah mengambil jalan online shop ini gimana Mbak? Bisa diceritakan kepada teman-temannya? Awalnya saya cuma punya modal 300.000 dan itu cari-cari di Shopee, barang cari di Shopee dan ngambil gambar di Shopee dan juga dijual di WA, dijual di Facebook. Dan alhamdulillah banyak yang minat gitu ya? Iya Pak. Dari situlah Mbak Alfiah mengembangkan online shop-nya. Iya. Di Mbak Alfiah ini yang paling banyak laku apa Mbak produknya? Di aksesoris Pak. Aksesoris, ya. Iya. Kalau di DT ngambil bidang apa Mbak Alfiah? Tata Boga. Oh, Tata Boga ya. Tapi lari usahanya ke online shop gitu. Luar biasa. Tapi kadang jual ini juga. Oh. Oke. Ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, Pak Arya mungkin. Atau Pak Fajar. Terima kasih Pak Os. Suara saya bisa didengar Pak Os? Bisa Pak, bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ibu pelaksana double track di sekolah dan para alumni double track yang sudah luar biasa memulai usahanya terkait dengan keterampilan yang sudah diberikan saat
program. Ya, jadi yang perlu kami sampaikan ke Mbak Devi, ke rekan-rekan yang lain, ada Mas Iqbal, ada Mbak Hanifah, dan yang lain-lain. Jadi apa yang disampaikan Mbak Devi tadi menginspirasi kita, di mana saat ini perluasan pasar atau penjualan produk tidak hanya melalui toko-toko secara konvensional. Kita bisa memanfaatkan media sosial maupun online shop yang ada. Di situ ada pasar online primer. Kalau di Indonesia yang paling populer 3 teratasnya ya Tokopedia, kemudian Bukalapak, Shopee, mungkin ada yang lain, tapi yang banyak digunakan adalah 3 itu, sehingga untuk memperluas jaringan kami harap walaupun itu produknya berupa jasa bisa ditawarkan di sana. Seperti lo gimana caranya kok jasa kok bisa seperti Mbak Devi kan jualan juga ya beberapa produk-produk di sana. Kalau itu jasa ya ditawarkan saja jasanya mulai apa sampai berapa harganya. Saya pernah punya pengalaman untuk misalkan jasa salon mobil misalkan. Nah ini justru malah lebih menarik tawarannya dibandingkan dengan salon mobil atau variasi yang ada di offline, karena kita harus datang ke sana, kemudian kita harus nunggu di sana. Ini melayani jasa datang ke rumah. Saya nyarinya yang Surabaya gitu ya. Misalkan saya nyari di salah satu online shop, kemudian saya filter Surabaya, kemudian dia menawarkan cuci mobil di rumah. Jadi kita di rumah didatangi gitu ya. Nah, mungkin ini bisa juga menjadi inspirasi untuk yang rekan-rekan yang jasa gitu ya. Jadi misalkan salon ke rumah, kemudian kalau TKR ya berarti jasa perawatan kendaraan di rumah, diiklankan melalui online shop. Nah, nanti transaksinya bagaimana? Ya kalau kita mau menggunakan bisnis ya kita gunakan online shop tersebut. Tapi kadang ada kendala. Ya nanti bisa sebagian di online shop tersebut, sebagian ya nanti kalau misalnya ada additional cost ya nanti secara cash ketika di rumah atau transfer. Jadi mungkin itu kendala dari rekan-rekan yang kendala di pemasaran khususnya di masa pandemi ini, jadi bisa mensiasati. Kalau yang berupa produk barang itu lebih mudah karena bisa dibuat produknya, dikirim, dikemas, kemudian dikirim. Kalau yang jasa bisa jadi seluruh online shop dimasuki saja. Jadi kan tidak harus ngurus NPWP, SIUP, dan lain-lain. Nah, tapi yang offline tetap diurus, yang kita sampaikan di pelatihan pengembangan usaha yang sebelumnya, baik yang online atau offline, itu juga tetap dijalankan untuk mengurus izin-izin, karena sesuatu yang formal itu semuanya berawal dari perizinan. Tapi yang online ini bisa segera dioptimalkan agar omset bisa bertambah. Kira-kira itu Pak Host masukan dari kami. Terima kasih Pak Host. Terima kasih Pak Arya sudah memberikan sharing pengalamannya untuk Allshop beberapa media online untuk pemasaran, baik itu Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan seterusnya. Baik, kita bisa bergeser ke sebelahnya. Ada Mbak Anindya, apa sudah bergabung? Kebetulan Mbak Anindya masih belum bisa bergabung. Oke. Ada Mas Iqbal sama Mas Fakih. Ya, silakan Mas Fakih dan Mas Iqbal untuk bisa sharing. Silakan Mas Fakih, ini usahanya adalah desain grafis. Silakan menceritakan pengalaman dan usaha yang sudah dikembangkan. Silakan Mas Fakih dulu, habis itu Mas Iqbal ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut di desain grafis SMA Negeri 1 Python. Awal mulanya saya ikut double track ini karena saya sudah dapat belajar dari sebelum-sebelumnya
Jadi dengan di desain grafis ini saya mempelajari lebih dalam lagi tentang CorelDRAW, tentang Photoshop, dan tentang Illustrator dan lain-lainnya. Jadi yang saya dapat dari sini, akhirnya saya bisa membuat banner, kaos, terus desain logo, dan lain-lainnya itu berkat di Double Track ini, Pak. Gitu. Usaha yang dijalankan apa sekarang, Mas Fakih? Sekarang saya usahanya desain apa saja, Pak, tentang membuat desain banner, bisa buat desain logo dan lain-lainnya. Saya juga kerjasama sama percetakan yang ada di daerah saya tentang banner ini, ya. Gitu. Oh ya, jadi cetaknya nanti ke tempat kerjasamanya itu ya. Jadi Iya. ya. Terus apa namanya, berikutnya untuk yang kaos juga melayani, Mas Fakih? Iya, Pak. Kaos juga saya melayani juga, gimana gambaran desainnya sama motif-motifnya itu, Pak. Yang paling banyak laku apa? Kaos, apakah banner, apakah logo yang lain? Yang paling banyak sekarang banner sih, Pak. Banner sama kayak poster-poster gitu. Oh, poster-poster ya. Iya. Ya, ya. Oke, jadi bagus ini bisa kerjasama dengan perusahaan yang sudah punya mesin cetak. Mas Fakih mengembangkan skillnya karena mesin cetak dia belum punya. Jadi dia lakukan proses order dan nanti ketika dia sudah desain terus dicetak, ngambil keuntungan satu ongkos untuk cetak, ongkos untuk desainnya gitu ya, Mas Fakih ya. Iya, Pak. Betul. Alhamdulillah. Terus support dari orang tua gimana, Mas Fakih? Ya, alhamdulillah dari orang tua itu supportnya baik, Pak. Jadi saya ditambah-tambahin buat alat komputernya gitu itu, Pak. Oh ya ya, bangga gitu ya orang tua. Oh bisa gitu ternyata gitu. Ya. Baik, Mas Fakih. Bisa cerita satu ini pengalaman awal-awal nerima order, Mas Fakih. Gimana itu? Order pertama itu dari teman saya sendiri, Pak. Kan saya juga ikut dari OSIS juga. Jadi teman saya yang dari OSIS itu meminta saya buat order desain banner itu, Pak. Terus alhamdulillah jadi gitu ya? Iya, alhamdulillah puas lah mereka. Jadinya ordernya ke saya terus ya. Alhamdulillah. Baik, berikutnya ada Mas siapa nih sebelahnya? Iqbal ya, Mas Iqbal. Mas Iqbal ini usahanya bidang apa, Mas Iqbal? Assalamualaikum, Mas Iqbal. Iqbal, di-unmute dulu. Iqbal, di-unmute dulu. Ya. Assalamualaikum, Mas Iqbal. Waalaikumsalam. Ya, ya, Mas Iqbal. Di Double Track ambil bidang apa dan sekarang mengembangkan usaha apa, Mas Iqbal? Saya mengembangkan meneruskan usaha bapak saya yang dulunya cuma tambal ban dan sekarang saya tinggal meneruskan dan jadi yang orang pertama tua itu kerjanya bengkel ya, Mas Iqbal ya? bengkel. Ya. Awal-awalnya orang tua hanya tembel ban saja. Ya, dan sekarang ada tambahan, ada servis ringan, ganti karbu, servis karbu, dan spare part. Oh, itu yang ngerjakan Mas Iqbal dibantu orang tua? Ya, saya sendiri. Oh, Mas Iqbal sudah lulus apa masih kelas 12? Kelas 12. Kelas 12. Itu ngerjakannya setelah pulang sekolah, apa hari Sabtu Minggu, atau gimana, Mas Iqbal? Ya, selain belajar,
ya tinggal nolongin orang tua. Oh, ya, bantu gitu ya. Terus kata orang tua gimana Mas Iqbal, suruh mengembangkan apa, bidang apa kalau di bidang TKR-nya? Servis yang metik apa yang ini sudah bisa ganti oli gitu. Insya Allah bisa. Oh, bisa. Terus apa para trainer juga bantu Mas Iqbal nggak apa namanya konsultasi ketika ada ini apa kesulitan misalnya? Iya. Ya. Ya, kendalanya apa sekarang Mas Iqbal dari usahanya? Usaha orang tua. Ya. Perlengkapan itu kurang lengkap. Orang ya, ini apa Madura full ini Mas Iqbal ya. Bisa bahasa Madura Mas Iqbal? Bisa. Iya, iya. Coba Pak Os. Iya. Jadi Mas Iqbal mon abonto orang tua apa namanya bojer juga. Simun bojer kalah atau bojer enten. Keng sekutene bojer keng. Iya. Diterjemahkan juga Pak Os. Jadi Mas Iqbal ini kalau apa lagi usaha itu ya bayarannya juga diminta ke orang tuanya. Jadi buat jajan gitu. Ya. Kendala apa kekurangan apa di bengkelnya? Kekurangan apa? Peralatan. Ya kekurangan peralatan dan kompresor. Oh, kompresor. Kompresornya itu kecil, kurang besar. Jadi buat ke truk itu nggak bisa. Oh, sampai truk-truk ya. Oh, mumpa mobil juga gitu ya. Iya, mumpa kadang gini gitu itu dah. Yang biasanya mesin. Iya. Terus kalau apa namanya boleh tahu Mas Iqbal pengalaman pertama pada saat nyervis punya orang gimana Mas Iqbal? Dari keterampilan yang ya, didapat. Pertama kali itu ya deg-degan, takut salah, takut ini gini gitu itu dah. Takut kelero begitu. Takut tambah Iya, rosak. tapi alhamdulillah bisa. Oh ya. Nah, jadi alhamdulillah bisa Mas Iqbal. Ya, terima kasih Mas Iqbal. Ini teman-teman dari SMA N1 Python luar biasa. Ada yang di bidang TKR, ada di desain grafis, terus ada yang bidangnya tata boga, tapi bisnisnya mengembangkan di Allshop. Mungkin ada teman-teman dari ITS yang mau bertanya kepada 3 orang, Mas Fakih dan Mas Iqbal dan Mbak Devi tadi. Silahkan Pak, kalau ada pertanyaan. Iya. Mas Iqbal, kalau cita-citanya apa cita-citanya? Cita-citanya apa Mas Iqbal? Wirausaha atau jadi teknisi apa kayak gitu? Cita-citanya mau nikah Pak. Ya, pengennya buka bengkel yang besar. Cita-citanya pengen buka bengkel yang besar Pak. Oke, berarti pengen buka bengkel yang besar ya, semoga nanti bisa tercapai, ordernya luas. Kalau di bidang skill atau kemampuan yang diharapkan dari pelatihan double track yang bisa dijadikan masukan apa? Mau nambah? Ya, pengen belajar injeksi. Oh, belajar injeksi, materi injeksi Pak Hos. Ya. Oke. Injeksi metik ya, Iqbal ya? Iya, tapi alatnya ada yang kurang. Oh, alatnya ya. Kalau alatnya dilengkapi bisa, Mas Iqbal? Ya, insya Allah bisa. Oh, bisa.
Ya, siap. Kalau dikasih pinjaman gitu bisa kembalikan Mas Iqbal? Gak jamin. Ya. Pinjaman katanya coba dengan duluannya. Ya. Iqbal. Tak jamin, artinya tak kok pah elang gitu. Kau beli HP so Iqbal. Baik, terima kasih Iqbal atas sharingnya. Ini lugu sekali Iqbal. Madura full, terus mudah-mudahan Mas Iqbal bisa mengembangkan terus berusaha, terus mengembangkan ini. Jadi orang tua biar bisa bangga begitu ya, sehingga bengkelnya yang awal tambal ban itu bisa berkembang menerima servis. Ya. Baik, terima kasih. Apa ada tambahan lagi dari teman-teman SMA N1 Python? Saya rasa cukup ya. Terima kasih. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Atmaji telah membantu teman-teman adik-adik sekalian untuk terus disupport sehingga nanti kendala-kendalanya bisa sharing, apa kendalanya di bidang permodalan, apakah peralatan, sehingga kita akan mencoba menginventaris itu sehingga ke depan ada program-program pembinaan untuk alumni. Berikutnya kita pindah ke Pamekasan. Ini ada SMA N1 Waru. Ada Mbak Hanifah Putri, ini adalah alumni dari SMA N1 Waru. Di sini dikomandani oleh operatornya Pak Rizky. Ini bidang pengolahan makanan Indonesia ya, khususnya dia di bidang makanan, jadi memasak, tata boga. Jadi silakan Pak Hairul Rizky. Dari SMA N1 Waru, silakan Pak, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Waru, khususnya untuk mengembangkan usaha alumni dan DT-MAT-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih karena pada kesempatan kali ini SMA N1 Waru bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait kegiatan Global Track N1 Waru Pamekasan. Memang kami di SMA N1 Waru Pamekasan untuk mengembangkan DT-MAT di awal ada Global Track, kami sangat kesulitan. Artinya kesulitannya pertama kekurangan informasi, karena di waktu itu kepala sekolah lagi sakit dan informasi masuk ke kepala sekolah sehingga terputus komunikasinya. Tetapi kalau untuk yang sekarang, kita kemarin sudah sempat rapat dengan kepala sekolah yang baru dan alhamdulillah unek-unek kami para trainer, operator untuk mengembangkan DT-MAT disambut dengan baik dan kami sudah disediakan satu ruangan di sekolah khusus untuk mengembangkan DT-MAT. Cuma memang karena memang kemarin kami sempat masuk sekolah full, mencoba masuk full siswanya, tapi ternyata di semester genap ini kembali harus daring karena ada edaran yang baru, sehingga kami belum tahu nanti DT-MAT-nya dikembangkan model seperti apa. Dan untuk alumni kami SMA N1 Waru Pamekasan, kita mencoba untuk tetap berkomunikasi. Sebenarnya banyak Bapak yang alumni kami yang telah melakukan wirausaha, tetapi ketika kami hubungi untuk tampil di acara ini, ada beberapa yang tidak pede untuk menampilkan usahanya karena mereka masih terlalu sangat penghasilannya tidak menentu gitu. Ya. Jadi mereka, Pak, saya gimana tampilnya? Saya penghasilannya nggak menentu. Kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Jadi mereka tidak mau untuk berbicara di sini. Ini pun pada hari ini Mbak Putri ini, Hanifah Putri Fajariyah ini, alhamdulillah
mau, ini adalah alumni double track yang pertama, Bapak. Alumni double track yang pertama, dan alhamdulillah mau untuk menyampaikan sedikit cerita pengalaman tentang double track dan wirausaha yang dia tekuni. Sebenarnya di kami agak banyak yang sudah berwirausaha, tapi memang kami juga kebingungan juga karena wirausahanya kadang begini, ikut double track Tata Boga, tapi ternyata ketika keluar dia mencoba Tata Boga tidak sukses, akhirnya pindah ke di luar bidang Tata Boga, sehingga kami pun apakah ini cocok untuk disampaikan di sini atau tidak? Kami juga takut tidak cocok gitu, Bapak. Ada yang sukses di dagang ini ayam, ada Bapak, penghasilannya sangat besar sekali. Awalnya dari Tata Boga mencoba menjual gorengan di rumahnya tidak sukses, akhirnya beralih menjual ayam, menjual burung, malah lebih sukses, akhirnya Tata Boganya ditinggalkan. Nah, yang Mbak Putri ini insya Allah lah, artinya dia dari Tata Boga pengolahan makanan, walaupun sekarang dia bukan hanya di Tata Boga all shop-nya, ada juga yang lain, tetapi insya Allah tidak meninggalkan Tata Boganya, tetap sama-sama dijalankan. Ya. Nah, SMAN 1 baru sekarang memang dengan kepala sekolah yang baru, kami bertekad untuk mengembangkan DT Mat ini yang sebelum-sebelumnya memang kami ada kendala untuk berjualan di Kopsis saja, Bapak, Tata Boga. Kami ada masalah internal dengan kami sempat di 2017 dulu kami sempat ada penyegelan sekolah, sehingga ada beberapa perjanjian dengan pihak penyegel sekolah. Salah satunya karena ada masalah itu, sehingga ada sebuah perjanjian bahwa kami tidak boleh menjual di sekolah waktu itu, sehingga kami untuk mengajari siswa berwirausaha di sekolah saja melalui Kopsis kami agak kesulitan. Tetapi tetap kami paksa. Kenapa? Karena kalau tidak diajari minimal di Kopsis, kami yakin di luar mereka tidak berani. Sehingga kami tetap berusaha semaksimal mungkin para trainer untuk mendorong para siswa kami minimal berjualan di Kopsis. Walaupun ada kendala internal dengan pihak luar, tetapi kami tetap berusaha. Dan alhamdulillah melalui pendekatan kepala sekolah yang baru, ternyata kami diizinkan untuk membuka minimal di sekolah. Jadi selain dikembangkan di luar. Ya. Jadi saya kira itu saja Bapak yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya akan disambung oleh salah satu alumni kami kepada Pak Putri, mungkin bisa sedikit bercerita tentang pengalaman wirausahanya. Monggo Pak Putri. Silakan, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nika Putri Fajariah. Di sini saya mau sedikit bercerita ya. Semenjak lulus dari SMA saya memulai usaha, yaitu all shop, berjualan baju, kebutuhan sehari-hari, alat rumah tangga, seperti itu. Tapi saya berpikir bagaimana kalau saya mengembangkan ilmu saya waktu di SMAN 1 Waru, yaitu Tata Boga. Jadi saya berpikir untuk menjual makanan saja. Setelah itu saya menjual sosis pedas. Dan alhamdulillah banyak yang minat. Saya menjualnya itu melewati online WA dan minta tolong ke teman-teman saya buat promosiin juga, seperti itu. Dan alhamdulillah meskipun sedikit itu bisa membantu saya yang tidak berkuliah ini. Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi Mbak Putri sudah memulai di usaha all shop dan juga mengembangkan usaha di Tata Boga, khususnya dia menjual sosis pedas gitu ya. Iya. Ya, alhamdulillah omsetnya bisa 200.000 gitu ya per proses. Nah, itu kendalanya apa hanya sosis saja, apa ada produk yang lain, Mbak Putri? Pernah saya menjual pentol mercon, cuman nggak terlalu banyak peminatnya, Pak. Dan lebih banyak suka sosis pedasnya daripada pentol merconnya, jadi saya nggak terusin itu pentol mercon. Kalau sosis pedas itu berarti beli sosisnya terus dikembangkan untuk apa namanya
varian rasanya gitu ya, Mbak Putri. Oke, Bapak Ibu sekalian dari tim ITS, mungkin ada saran nih supaya teman-teman di Waru walaupun tidak selinier dengan apa yang diajarkan, tapi mereka sudah mendapatkan semangat untuk berwirausaha. Silakan siapa yang mau ngasih saran atau masukan, Pak? Pak Fajar? Iya, Mbak sudah mencoba untuk, kalau di Waru sendiri ada nggak kayak semacam GoFood atau GrabFood atau apa gitu, ada atau belum? Kayaknya nggak ada, Pak. Tapi nggak ada, Pak. Waru itu pojok atas Pamekasan. Oh, pojok atas. Oh, berarti nanti yang perlu dikembangkan lagi ini olahan-olahan yang sifatnya awet, Pak ya, sehingga supaya skalanya menjadi lebih luas. Kalau yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha saat ini apa aja selain peralatan mungkin? Sebenarnya sih modal, Pak. Modalnya untuk apa ini yang dibutuhkan? Ya kan sekarang bumbu-bumbu kan pada mahal. Terus kadang nggak cukup gitu, Pak, pesanannya banyak, terus modalnya sedikit, jadi banyak yang nggak kebagian gitu. Oh gitu. Berapa yang dibutuhkan? Kayak cabai di sini sekarang. Ya, enggak, maksud saya berapa? 1 juta, 2 juta? Enggak sih, Pak, paling enggak ya 300.000 lah. Oh, 300.000. Kemarin Walu dapat enggak, Pak Uzairi, dana pembinaan? Belum, Pak, belum. Belum. Baru telat. Oh ya, nanti Pak siapa Hairul Rizki ya. Tolong kalau ada event untuk segera melengkapi pelaporan sehingga supaya terbantu untuk permodalan. Karena pemodalan itu nanti yang akan bisa diputar untuk para alumni. Karena tanpa bunga, jadi satu alumni nanti berhasil mengembalikan ke sekolah, putar lagi ke alumni yang lain, kayak gitu. Untuk DT-MAT-nya ada 3 juta, untuk pengembangan alumni ada 3 juta. Jadi ada 6 juta total yang bisa dikelola sekolah untuk diputar supaya secara bergantian pinjaman lunak usaha tanpa bunga. Ya, terima kasih Pak Fajar. Jadi Mbak Hanifah Putri mungkin untuk mengembangkan di Waru kira-kira mungkin dikembangkan produk-produknya yang bisa diekspansi. Jadi produk apa yang bisa dikirim ke luar gitu ya? Apakah camilan, apakah minuman yang bisa tahan lama seperti yang disampaikan Pak Fajar bisa dikembangkan ke sana. Jadi nanti mudah-mudahan bisa dihubungi oleh tim DT supaya bisa mengembangkan usahanya. Ada lagi Pak Arya biasanya. Pak Arya, ada tambahan Pak Ketua? Ya. Kalau dukungan dari orang tua gimana Mbak Putri? Alhamdulillah orang tua saya sangat mendukung sekali kegiatan saya ini, karena ya hitung-hitung buat biar nggak bergantung sama mereka gitu, biar saya juga bisa mandiri. Ya. Biasanya kalau sudah mandiri terus dinikahkan. Sudah ada calon? Belum. Oh, belum. Jadi Pak Fajar, Pak Arya, Waru itu ada di Pamekasan paling utara ya Pak ya? Utara, jadi dari kota itu sangat jauh sekali. Jadi ibarat naik gunung terus turun ke gunung ya. Jadi Waru. Silakan Pak Ketua, mungkin ada tambahan untuk Mbak Hanifah dan Pak Hairul Rizki, mungkin mudah-mudahan bisa lebih aktif Pak untuk menyimak program-program SMA Double Track sehingga tidak ketinggalan informasi ya. Nah, alumni yang tadi jualannya tidak aktif terus sekarang jualan ayam, nah itu berarti sukses Pak.
Jadi sikap kemandirian di double track itu kan kalau skillnya, keterampilan yang diperoleh itu adalah keterampilan untuk mengarahkan dia, tapi ada satu sikap sifat entrepreneur yang kita juga selipkan di dalam program SMA double track ini. Jadi tidak malu. Nah itu bisa Pak kapan-kapan ditampilkan. Jadi ayam yang dijual apakah ayam potong, apakah ayam kampung, atau mereka jualan burung yang apa gitu. Nah itu menjadi tren yang memang seorang entrepreneur itu harus survive terus, melihat pasar yang ada, peluangnya bagaimana. Jadi jangan malu untuk berbagi. Siapa tahu nanti ketika berbagi informasi itu ada satu informasi lagi yang bermanfaat untuk para siswa alumni kita. Jadi terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian, Bapak para operator, Bapak para trainer yang sudah mendampingi beberapa alumni. Terima kasih banyak sudah mensupport teman-teman untuk bisa sharing. Jangan malu, mudah-mudahan ini bisa ditonton untuk seluruh Indonesia karena ini live di DTTV di channel SMA Double Track dan bisa diulang-ulang untuk didengarkan oleh banyak orang. Silakan kalau ada closing terakhir dari teman-teman SMA Double Track, Pak Ketua. Oke, baik. Terima kasih Pak Hairul Anam atas sharingnya. Nanti akan ada Devi baru dari Badegan yang bisa memberikan informasi yang banyak. Terus yang kedua, terima kasih Pak Atmaji sudah menampilkan 3 orang alumni. Iqbal itu luar biasa. Nanti kita cek kalau ada foto bengkelnya Iqbal di mana gitu, dan mereka kekurangan apa, terutama di peralatan, peralatannya seperti apa gitu ya. Nah, pengembangan harus step by step tentunya, harus terus belajar. Dan terima kasih Pak Hairul Rizky yang sudah mengomandani SMA N1 Waru supaya bisa tampil, karena Pamekasan ini banyak potensinya, cuma jarang muncul gitu, sehingga kita coba japri yang operator yang semangat itu biasanya segera nyambung. Dan terima kasih alhamdulillah Pak Rizky sudah memberikan respon yang cepat untuk memberikan kesempatan kepada para alumni. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya yang sudah bergabung, sudah sharing dengan para insan SMA Double Track seluruh Jawa Timur. Dan silakan kalau bisa ingin melihat video yang sudah tampil, silahkan buka di channel SMA Double Track Jawa Timur. Dan atas nama tim ITS dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, terus berusaha, terus berkarya, walaupun dengan keterbatasan di masa pandemi ini. Marilah kita tetap mengembangkan usaha supaya bisa survive ke depannya. Terima kasih semuanya, terima kasih dan mohon maaf atas segala hilaf, dan kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMA Double Track, maju bersama, hebat semua, gemilang. Terima kasih Pak Useri, matur suwun semuanya. Teman-teman, nama saya Mahfudatu Rizky Maulinda, siswa multimedia Double Track SMA Negeri 1 Karas. Saya memilih kelas fotografi ini karena ingin mendalami dunia digital, utamanya bidang visual. Kelas fotografi di SMA saya sangat menyenangkan.
Selain diajari ilmu fotografi di sekolah, saya dan teman-teman sering diajak trainer untuk terjun langsung menangani klien. Mulai dari foto wedding, foto kartu pelajar, foto wisuda, dan lain sebagainya. Hal tersebut menjadikan saya paham, kira-kira apa yang perlu disiapkan jika suatu saat nanti ingin bekerja maupun berwirausaha di bidang fotografi. Berkat double track ini, saya merasa spesial. Dikala teman-teman SMA yang lain hanya belajar di kelas, saya bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Terima kasih double track. SMA double track, maju bersama, hebat semua, gemilang. Kami mengambil jurusan yaitu pastry and bakery. Di sini kami lebih memfokuskan produk kami yaitu pie. Kenapa kami di sini harus mengambil pie? Karena sebagian besar masyarakat sini kalau kita memerlukan makanan pie, kita itu harus online dulu ke teman-teman kami yang berada di luar daerah. Untuk pengembangannya di sini pie kami online-kan melalui berbagai media. Dari sebagian siswa kami, mereka juga banyak mengembangkan usaha di bidang kue kering. Di bagian kue kering itu sampai penjualannya kemarin waktu lebaran ya lumayan. Omset 1 bulannya itu bisa mencapai 1 juta lebih. Dan alhamdulillah itu berjalan sampai sekarang. Awal saya membuka usaha karena pandemi COVID-19 ini. Karena pendapatan orang tua saya menurun sehingga saya membuka usaha ini yang namanya Ilmiah Pastry and Bakery, jenis kue kering berupa kue monde. Saat festival SMA Double Track, alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 peserta terbaik. Pada saat mendapatkan juara, saya mendapatkan uang pembinaan. Uang pembinaan tersebut saya gunakan untuk membeli peralatan yang belum saya miliki untuk memaksimalkan hasil produksi kue saya. Akhirnya saya memproduksi sendiri kue monde ini di rumah dan menitipkan di toko-toko terdekat dan melalui sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Tokopedia, dan lain-lain. Terima kasih kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur atas program Double Track ini. Sangat bermanfaat bagi saya. Semoga kedepannya semakin gemilang. SMA Double Track, maju bersama, hebat semua, gemilang.